Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang excellent? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, sehat, sehat, sehat. Pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring bersama Bu Ita. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya dan bencana termasuk wabah virus corona. Amin ya robbal alamin. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya nak, sehingga kita bisa sekolah dan tatap muka lagi bersama ibu guru. Jangan lupa meskipun kita belajar dari rumah, selalu patuhi protokol kesehatan. Gunakanlah masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, jauhi keramaian atau kerumunan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu dilindungi dan pandemi ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 PB3. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian kalian bisa menjelaskan langkah-langkah membuat patung Nusantara, dan kalian bisa membuat model patung Nusantara dari tanah liat atau plastisin dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, siapkanlah buku tema kalian, buku catatan kalian, dan alat tulis kalian. Catatlah nanti hal-hal yang menurut kalian penting, informasi yang terdapat pada video pembelajaran. Simaklah baik-baik. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah mandi pagi, sholat duha, dan sarapan pagi? Wah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Bagaimana cara berkembang biak pada pohon pisang dan buah stroberi? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Anak-anak, beras, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kita makan membuat tubuh kita menjadi sehat. Maka kita harus bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan tumbuhan dan alam sekitar. Tugas kita adalah memelihara dan melestarikan tumbuhan. Salah satu caranya, kita bisa menanam tumbuhan di halaman rumah atau kebun kita. Lalu, bagaimana cara menanam dan mengembangbiakan tumbuhan? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Terdapat dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Cara vegetatif alami yang pertama adalah akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Yang kedua adalah spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium
yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman yang baru. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contohnya misalnya bawang putih dan bawang merah. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanannya. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh, kentang dan ubi jala. Yang kelima adalah umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam adalah geragi. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Yang ketujuh adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Yang kedelapan, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Anak-anak, berikut ini cara vegetatif buatan. Tumbuhan selain kita gunakan untuk bahan pangan, juga bisa kita gunakan sebagai karya seni. Misalnya, karya seni yang terbuat dari kayu yaitu berupa patung. Kamu bisa membuat patung dari kayu atau bahan lainnya. Nah, patung-patung tersebut kita beri nama patung Nusantara. Patung Nusantara bisa juga terbuat dari tanah liat. Jadi anak-anak, perhatikan cara pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Jika kamu kesulitan mencari bahan tanah liat, kamu bisa menggunakan plastisin atau lilin. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selanjutnya, silakan kerjakan lembar kerja berikut ini. Tulislah di buku tema kalian ya, jawablah dengan benar. Setelah itu, kumpulkan melalui foto dan kirim ke WA Bu Guru. Sudah paham? Untuk nilai keterampilan, buatlah model patung Nusantara yang bertemakan tumbuhan di sekitar kalian. Boleh bunga, boleh buah-buahan, boleh pohon, dan sebagainya. Seperti contoh berikut ini.
Buatlah karya yang kalian buat sendiri dari tanah liat ataupun plastisin. Buatlah semenarik mungkin. Kirimkan berupa video proses pembuatan patung Nusantara yang kalian buat. Durasinya cukup 1 menit saja. Bisa dipahami? Terima kasih. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Jika kalian belum paham, putar berulang-ulang video pembelajaran ini. Jangan lupa, kalian sudah besar, kalian harus mandiri. Jangan menyusahkan kedua orang tua kalian. Tetap ceria dan bahagia. Belajarlah dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.